Tuan He, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana makan bersih dan bersihkan? 6 tahun nurani. Mereka menggantiku kemudian. Benar. Enam tahun lalu, kamu tidur denganku tiba-tiba lalu menghilang. Sekarang muncul lagi. Kamu anggap aku apa? Suami kontrak, ini mahar 10 juta. Aku membeli 3 bulanmu. Kami belum menyelesaikan perhitungan denganmu. Sekarang kamu membuatku melakukan kontrak lagi. Suami, kamu pikir kamu hebat hanya karena punya sedikit uang? Kamu tidak ingin mengobati ibumu lagi? Kamu menyelidikiku. Apakah pertandingan tinju hari ini sengaja untuk memancingku? Apakah kamu makan hati beruang dan empedu macan? He Yuchen sekarang hidup di masyarakat yang diatur oleh hukum. Jangan coba-coba menakutiku dengan taktik licikmu. Bagus. Aku beritahu kamu, aku masih hanya seorang pemuda rendahan. Aku akan melakukannya padamu sekarang. Maka aku anggap itu sebagai persetujuanmu. Aku bisa mulai menghitung dari kali ini. Penampilanmu. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Aku tidak tertarik dengan perdagangan seks kalian orang kaya. Kamu sebaiknya mencari orang lain. Jika kamu merasa menjadi pasangan ranjang wanita adalah penghinaan bagimu, kita juga bisa memiliki pernikahan yang saling menguntungkan. Sebaiknya kamu periksa otakmu. Lalu beli obat untuk merebusnya perlahan. Orang yang moralnya busuk seperti kamu. Orang yang bisa dibeli dengan uang. Aku tidak percaya aku tidak bisa mendapatkannya. Penipuan pernikahan pasangan ranjangku berbalik menyerangku. Kamu benar-benar tidak punya nyali mengejarku sampai ke rumahku. Aku. Bukankah aku sudah bilang untuk menunggu ibu di mobil bersama adikmu? Kenapa kamu turun? Gusheng bilang dia takut kamu akan diintimidasi oleh orang jahat. Orang jahat tidak hanya mengintimidasi ibumu. Orang jahat juga akan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Wei Chen. Kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu tidur dengan seseorang 6 tahun lalu? Aku akan mengambil 2 anak nakal ini mulai sekarang. Ingin menjadi ayah. Oke. Aku menandatangani kontrak. Kamu akan segera menjadi ayah mereka. Itu bukan milikku. Itu adalah seorang ibu tunggal. Mencari seseorang untuk mengambil alih. Habiskan 10 juta untuk membeli seorang ayah miskin. Aku sangat berharga. Pikir itu berharga. Kalau begitu mari kita tanda tangani kontraknya. 3 bulan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah meninggalkan warisan untuk keluarga kami. 3 bulan kemudian kita tidak ada hubungan lagi. Aku berjanji tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Bagaimana? Kamu sudah punya 2 anak.
Aku ingin punya satu lagi dengan Lauzu. Kalau punya uang, bisa bermain seperti ini. Memperlakukan kelahiran seperti bensin. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan di depan anak-anak. Beritahu aku saja apakah kamu akan melakukannya atau tidak. Lauzu bilang dia tidak berani. Debu hitam. Menghasilkan uang melalui tinju bawah tanah sangat berbahaya. Apakah kamu ingin dipukuli sampai mati di ring tinju? Ibu, lepaskan aku, tidak apa-apa. Ibu. Terakhir kali. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Aku menjual atau tidak? Ibu, Pei Chen. Ibu, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ibu hanya bercanda dengan paman. Paman tidak mau bermain denganmu, jadi aku akan memberimu pesawat kertas lipat baruku. Terima kasih. Ini dapat dari mana? Kutemukan di tanah. Seorang istri yang jelas-jelas ingin menikah, tapi malah ditawari lamaran pernikahan. Anaknya belum mau. Apa Hiu Chen sedang mencari jodoh? Aku bertekad menjadi menantumu. Halo, bisa dengar? Saudara-saudara warga yang terhormat, halo semuanya. Saya sedang membacakan iklan perjodohan di sini. Hiu Chen, laki-laki, 28 tahun, tinggal di desa Haifeng. Mencari nafkah dengan memancing. Punya sepeda motor. 1 perahu nelayan. Aku pria yang cukup biasa. Saudara-saudara warga yang terhormat, aku adalah istri yang ditemukan Hiu Chen melalui lamaran pernikahan. Senang berkenalan, mohon bimbingannya ke depannya. Selamat tinggal danau ini. Sampai kapan kamu mau terus membuat keributan? Gulung. Yuchen, ada apa? Bibi 3, dia salah orang. Sudah kuduga. Kamu dan Wenli kan teman sejak kecil. Ngapain repot-repot cari jodoh? Cari istri saja. Iya, lagi-lagi. Bibi 3, aku yang pasang iklan perjodohan itu. Tapi Wenli, kakak Aceng, dan aku. Apa kamu benar-benar ingin menikah dengannya? Lilai, bukannya kamu bilang tidak ingin menikah? Mungkin karena ibunya. Wenli tidak apa-apa. Kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, kakak Chenmu akan direbut orang luar ini. Maksudnya, kalau kakak Aceng benar-benar menyukaimu, aku suka dan cukup bagus. Jadi kita adalah pesaing. Kamu, wanita yang sudah melahirkan 2 anak. Apa yang bisa kamu pakai untuk bersaing dengan kekuatan sastra kami? Segera keluar dari desa Haifeng kami sekarang juga. Pergi dari kota Hanfeng. Ini adalah grup Hanfeng. Kalau kamu naik ke sana, pergi dari sini. Aku akan menikah. Tapi aku tidak akan menikahimu. Bahkan jika kau memberiku 10 juta atau 100 juta. Aku tidak akan memberikannya kepada 2 bajingan itu. Menjadi ayah yang murahan ini. 2 anakku, mereka punya nama. Bagaimana komunikasimu dengan ayah anak itu? Bisakah kita punya satu lagi? Meskipun leukemianya dalam fase kronis. Namun, menyiapkan kecocokan sumsum tulang akan memakan waktu. Kamu perlu segera membuat keputusan. Semakin cepat kita mendapatkan salju yang kita tunggu, semakin baik. Jangan lewatkan waktu optimal untuk transplantasi. Ibu, jangan sedih. Kami tidak akan menangis. Ibu, kami akan melindungimu. Dengan kalian semua di sini bersamaku, ibu sama sekali tidak sedih. Halo, aku tidak ingin meletakkannya di sini. Oke. Bagaimana kalau kita minum sesuatu? Apakah kamu merasa lebih baik? Aku merasa jauh lebih baik. Jangan mengeluh tentang omelan ibu. Kamu tidak semakin muda. Sudah waktunya untuk menikah. Ternyata dia mencari istri untuk ibunya. Kamu perlu segera membuat keputusan. Semakin cepat aku mendapatkannya, nanti malah salju yang indah. Jangan lewatkan waktu optimal untuk transplantasi.
Yu Chen. Kenapa kamu di sini? Lalu Chen Ruohner. Siapa gadis ini? Bibi, aku teman Yu Chen. Datang untuk melihatmu. Sebar. Jangan sentuh aku. Si Peng Yu Chen. Kamu tidak memperlakukanku seperti itu malam itu. Apa yang aku lakukan padamu malam itu? Jangan ngawur. Malam itu di mobil, kamu menaruh ibu di sana untukku. Aku mengeluarkannya. Aku akan balas berhak. Selamat tinggal, mimpi. Beidai. Pernikahanku sudah di depan mata setelah aku melahirkan. Kamu berani mengikutiku? Mereka bahkan mengancamku dengan ibuku. Kamu memaksaku untuk melawanmu, kan? Ibumu sangat sakit. Kamu masih pilih-pilih? Dengan kualifikasimu, kamu mencari pasangan. Mana ada gadis yang mau tidak pacaran? Tidak ada mas kawin, tidak ada beli rumah. Aku akan menikahimu sekarang dan tinggal di perahu nelayan. Aku sudah dewasa, yang kulakukan hanya menikah. Maukah kamu memenuhi keinginan ibumu? Kenapa kamu lambat sekali? Aku adalah solusi terbaikmu. Lihat sini. Aku kasih kamu 2 jam untuk pertimbangkan nomorku. Sis, tidur. Bagaimana? Apa kata Yu Chen? Tidakkah kamu setuju untuk berpura-pura setia denganku? Dia masih tidak setuju. Atau harus kuberitahu tentang anak itu? Dia tidak mungkin hanya dia melihat anaknya sendiri mati, kan? Jangan bicara soal keterlibatannya dalam mengatur pertarungan. Selain bertarung di pertandingan tinju bawah tanah setiap hari, dia sekarang artinya tidak melakukan apa-apa di desa. Seperti preman kecil. Aku tidak akan memberitahu anak-anak. Ayah mereka adalah orang seperti itu. Juga. Aku pergi sebentar. Tolong lihat. Kalau butuh apa-apa, lebih baik telepon. Ayo pergi. Kenapa kamu ganggu Kak Aceng lagi? Dia tidak akan menikahimu. Jadi tolong berhenti mengganggu hidupnya. Wanita sepertimu dengan 2 anak haram. Dia tidak pantas untuk Kak Aceng kita sama sekali. Aku bilang, anakku punya nama. Aku tahu. Setiap individu dengan KTP, dia punya nama. Ayah biologis tidak dikenal berarti anak haram. Kamu lihat itu? Aku besar bersama Kak Aceng. Dia tidak akan memilih orang asing sepertimu, tidak peduli siapa yang dia pilih. Lepaskan aku. Apa yang baru kamu katakan tentang pernikahan masih berlaku? Tentu. Kak Aceng, kamu lupa. Kamu bilang tidak mau menjadi ayah dari 2 anak haram. Kak Aceng, karena kamu tidak suka dia. Kenapa? Kamu. Mengingat kita akan bertemu lagi di masa depan. Tamparan ini untuk mengajarimu agar lebih menghargai anakku di masa depan. Jangan biarkan kata-kata kotor ini sampai ke telinga anakku. Kakak Aceng, kamu akan menyesal. Kamu mau bawa aku kemana? Kamu mau bawa aku kemana? Naik ke bus. Di mana meletakkan tanganmu?
Masalah itu tidak mendesak, mari kita hitung dulu. Lebih mudah sukses di hari-hari itu. Diganti dengan kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil. Kenapa kamu berubah pikiran? Pernikahan adalah tindakan nakal. Bagaimana jika dia tidak setuju untuk bercerai? Apakah kamu benar-benar berencana menghabiskan hidupmu dengannya? Maksudku menikah tapi tidak mendaftarkan pernikahan. Pernikahan sementara harus dibuat sederhana. Kamu tidak akan mendapatkan sertifikat nikah, jadi aku akan memberi anak. Bagaimana jika kamu kabur? Selain itu, kamu akan kembalikan keadaan padaku. Aku dituduh memperdagangkan wanita dan anak-anak. Siapa yang bisa kuandalkan untuk keadilan? Jadi apa yang kamu inginkan? KTP sebagai jaminan. Kontrak harus ditandatangani, tidak ada ruang untuk negosiasi. Kita sepakat tidak mengadakan pesta pernikahan atau membahas properti. Kita beruntung bisa hidup bersama. Kamu harus bekerja sama dengan kami. Jika tidak, aku bisa mengakhiri perjanjian kapan saja. Tenang saja. Kerjasama yang menyenangkan. KTP. Dudu, kolaborasi yang menyenangkan. Pria itu mendekati wanita itu. Tekan bahu wanita itu, wanita itu, wanita itu. Condongkan badan lebih dekat ke pria itu. Sedikit lebih ke depan, beri aku senyuman. Sedikit lebih ke depan, oke. Sopir memindahkannya ke sana. Siapa yang pindah? Pertunjukan besar. Dari mana persembahannya? Wanita ini sangat cantik. Gadis muda seperti ini. Lihat, lihat. Mata yang besar sekali. Ayo, kita pindah ke sini. Ini masalahnya. Siapa yang akan menikahi menantu perempuan ini? Hadis di sana atau ini? Pelan kan? Tidak usah terburu-buru. Aku yang akan melakukannya. Siapa yang akan diberi makan? Halo, Hiu Chen. Aku sudah memberikanmu properti. Nomor 28, tim 1, Desa Haifeng. Nanti aku akan menyuruh perusahaan pindahan datang ke kapal untuk membantumu memindahkan barang-barangmu. Kamu bisa langsung kembali ke sini. Pengantin baru. Tidak peduli apakah itu mertuanya yang dirawat di rumah sakit. Mereka hidup cukup baik di kapal. Kenapa harus menghabiskan banyak uang untuk membeli rumah besar? Apakah kamu bahkan punya rasa keadilan? Sayang, Kamu baik-baik saja? ibu baik-baik saja. Kakak iparku tidak terbiasa tinggal di kapal kita. Jadi, apakah masuk akal ingin membeli rumah? Kamu pasti bisa menahan kesulitan ini jika itu kamu. Rumah yang kubeli dengan uangku sendiri. Apa urusanmu dengan itu? Siapa yang akan percaya jika seseorang menghabiskan uangnya sendiri? Seluruh pengaturan ini akan menghabiskan setidaknya 1 atau 2 juta. Uang Huazi pasti adalah uang penyelamat nyawa Ibu Ah Chen. Uang penyembuhan nenek Hua. Betapa tidak berperasaan orang ini. Ada apa? Kakak Chen. Ah Chen, kamu harus benar-benar mengendalikan istrimu. Ibumu masih di rumah sakit menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Dia terus menyiksa bibinya. Orang membeli rumah dengan uang mereka sendiri. Apa? Salah aku mencuri uangnya sendiri lalu menyerangnya? Bagaimana mungkin kamu melakukan hal seperti itu? Jika begitu, Kenapa kamu pindah? Kakak ipar, kamu benar-benar hebat. Memiliki 2 anak dan tidak bekerja. juga bisa mengendarai mobil mewah. Membeli rumah sebesar ini. Uang yang tidak bisa dihabiskan. Aku bahkan belum mulai bekerja. Jadi di mana uangnya? Hubungannya dijaga oleh seseorang. Kia Chen. Kamu benar-benar tidak boleh menikahi wanita ini. Bibi, jangan bicara sembarangan kalau belum memverifikasinya. Lagi pula, Guyan dan aku sudah menikah. Mereka sudah menikah. Cepat, jangan ceritakan urusan keluargamu. Pulang, jangan membuat keributan. Saudara-saudara sekampung yang terhormat. Mulai hari ini, Guyan adalah menantu keluarga Hikami. Kita berada di sebuah desa. Kamu melihat mereka setiap saat. Tolong gunakan kata-kata yang baik. Aku sudah melihat mereka berdua. Dilihat dari ini, pasti kakak Aceng sudah menyerah pada dirinya sendiri. Ayo pergi. Apa gunanya pergi? Semuanya ada di sini hari ini. Aku akan menjelaskan maksudku. Aku tidak berbicara. Ada pekerjaan untuk mereka yang punya perusahaan. Ibu mertuaku kesehatannya buruk. Berbahaya jatuh di perahu yang bergoyang.
Setelah keluar dari rumah sakit, dia pulang ke rumah. Menyewa rumah lebih cocok dan nyaman daripada tinggal di perahu. Itu benar sekali. Sepertinya Bibi Tiga telah menyalahkan seseorang. Aku pikir itu aku. Sangat masuk akal dan mudah diajak bergaul. Tapi rekan kerjaku tidak mudah ditindas. Aku akan mengatakan ini hari ini. Ketika itu muncul lagi, hal-hal seperti hari ini, aku akan memanggil polisi. Surat pengacara yang bagus, panggilan pengadilan, layanan pengakuan, layanan satu atap. Jangan salahkan aku kalau hubungan kita rusak nanti. Siapa? Jangan merusak keharmonisan. Baik, baik, baik. Kita berhenti di sini untuk hari ini. Oke, cukup. Anggur ini tidak cukup kuat untuk membunuhmu. Sudahlah, ayo pulang dan masak. Kamu ingin melihat rumah barumu? Pikirkan untuk berjalan. Masalah rumah itu membuatku tertawa. Aku akan membayarmu kembali. Untukku, itu untuk berdebat. Untuk menguasai moral tinggi. Itu sebabnya aku mengatakan itu. Sebenarnya, aku membeli rumah itu untuk anakku. Begitukah caramu berterima kasih padaku? Di masa depan, ketika kamu menghadapi hal ini, jangan lakukan itu saat kamu sendirian. Aku takut pada mereka. Apakah ini sesuatu yang harus ditakuti atau tidak? Kamu membesarkan dua anak sendirian. Aku tidak tahu apa artinya orang menjadi jahat. Keluar dari rumahmu. Kunci rumah. Aku menerima keputusanmu untuk menyerah. Tapi aku tidak akan meninggalkan anakku. Aku sudah bertemu. Dalam 6 tahun ini, aku menghadapi berbagai kesulitan. Karena itu, aku lebih tahu darimu. Apa yang harus dilakukan dalam situasi apa? Kita hanya memiliki hubungan kontrak. Kamu tidak perlu khawatir begitu banyak. Aku. Juga. Sepertinya sampai tidak ada hal yang dilakukan. Dia benar-benar khawatir tentang urusanmu. Suaranya sampai ke tempat ibu. Bu, aku tidak mau mandi. Aku akan mandi. Bu, aku tidak mau mandi. An-an, ibu hitung sampai 321. Lalu ibu akan datang menangkapnya. Ayo. Monster datang. Ibu tidak bisa menangkap. Dua anak kecil ini lebih menggemaskan daripada ibunya. Ibu menangkapku saat mandi. Jangan lari. Aku akan mandi hari ini. Aku perlu keramas. Tidak bisa menangkap. Batu, pikirkan, jangan berikan ke ibu. Jangan bergerak, jangan bergerak. Handuk mandi basah. Seseorang yang akan masuk angin segera datang. Kamu berdiri di sana. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan klik. Kikuk. Keluarkan anak-anak nakal ini dari sini cepat. Hei nak, ganti baju. Bagaimana? Memanfaatkan situasi. Membantu bibik ketigaku balas dendam. Merasa bersalah, siapa yang menggunakan ini sebagai alasan? Aku curiga kamu sengaja mengatur ini. Aku sengaja membuat semuanya jelas. Sengaja membuat dirimu basah. Agar aku bisa merawatmu. Benar. Kamu seharusnya menepati kontrak, bukan? Kenapa kamu tidak berani? Aku tidak tertarik dengan ayam basah. Lain kali, cobalah merayuku. Berpakaian yang rapi. Siapa yang kamu sebut jelek?
Dengan temperamen yang buruk seperti itu, kenapa kamu membeli alkohol dan mabuk? Tidak tahukah kamu minum itu tidak baik untuk kesehatan? Sekarang, apakah kamu pemandangan yang indah untuk dilihat? Aku hanya bisa diam. Itulah yang membuatnya indah. Hal seperti ini pernah terjadi di alam semesta kita sebelumnya. Bagaimana cara membuat seorang gadis mengambil inisiatif? Aku tidak bisa mundur dari pikiran ini. Beristirahatlah. Beristirahatlah. Aku pergi sekarang. Aku masih perlu melakukan perawatan malam ini. Lihat aku. Lihat. Ada apa dengan mulutmu? Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Dan siput. Pemandangan di desa ini cukup bagus. Selama periode ini, perusahaan memilikiku. Kamu tidak perlu khawatir. Sangat baik memiliki kamu di sana. Siapa yang menyuruhku menjadi ibu baptis anak kita? Kamu bisa menemukan. Gomong-gomong. Kalian berdua. Jangan disebutkan lagi. Jangan terlalu melawan. Untuk berpikir, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Aku secara rasional setuju. Haruskah kita? Kamu bilang dia pria yang penuh semangat dan berdarah panas. Ini adalah masa keemasan. Dia baru saja pergi seperti itu. Kenapa? Mungkinkah dia sudah melewati masa keemasannya? Ganas 6 tahun lalu. Begitu banyak waktu telah berlalu. Seperti mesin tua yang rusak. Itu tidak berfungsi dengan baik lagi. Apa yang harus kita lakukan kemudian? Mencari cara lain untuk merekrut adik-adik. Halo. Oke, terima kasih, Dr. Chen. Oke. Oke, aku akan segera melakukannya.
Maksudmu kamar terpisah? Kalau begitu kamu bisa tidur. Kamu kembali. Kamulah haus. Minum segelas air. Tidak perlu. Aku tertidur sambil menunggumu. Aku tidak akan tenang jika kamu tidak meminumnya. Kamu tidak tenang atau punya niat jahat? Minta maaf, kan? Minum ini dan kita bereskan. Aku akan melakukannya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku. Bu, aku haus. Kamu tidak boleh meminumnya. Sudah kubilang, ada yang punya niat jahat. Batu, ibu juga sangat haus. Ibu akan menuangkanmu segelas lagi. Panas sekali. Panas. Kembalikan air panas. Memegang. Tahu bahwa dia dipanggil pengantin pria. Siapa yang pergi dan siapa yang tetap di sampingnya? Mengapa mereka menyerang begitu kejam? Bahan-bahannya sangat banyak. Sangat panas. Tahu, mari dimaki angin sepal-sepal. Tenang, tenang. Kamu, seorang wanita lajang, membesarkan 2 anak sendirian, memberi obat pria di tengah malam. Kamu tidak bisa mendapatkan pria itu. Apakah begini cara semua orang melakukannya? Untungnya, aku pria yang jujur. Tidak mengambil keuntungan dari kesulitan orang. Kamu masih seorang pria terhormat. Kamu masih seorang pria terhormat. Kalian benar-benar pria jujur di dalam air. Beraninya kamu, wanita, membalikan keadaan padaku? Tidak sadar. Tetap saja di dalam air. Tidak. Kamu sudah kasih aku kuncinya?
Aku baru antar anak-anak. Yu-chan, Lambat banget, lambat banget. Setelah kalian berdua selesai makan, murid TK udah pada pulang semua. Mama nggak pernah nagih-nagih. Mama bilang, kesehatan nomor 1, sekolah nomor 2. Mama, ayah nggak pernah kasih tahu kalian ini. Nggak ada hasil tanpa usaha. Kami nggak pernah ketemu ayah kami. Kamu belum pernah lihat ini sebelumnya? Kalau kakek nenek dan nenek dari ibu, Nggak, kakek dan nenek. Nenekku udah meninggal. Kakek nggak suka sama kami. Jadi kakek dari ibu juga nggak pernah lihat. gak heran dia selalu berkesan, jangan dekat-dekat. Dia udah ngurus 2 anaknya sendirian selama ini. Pasti dia udah ngerasain susah banget. Lau Zu punya apa Lau? Punya anak pas udah tua. Aku berandai punya anak perempuan yang merepotkan kayak gini. Aku juga usir dia. Kalian nggak boleh ngomongin mama kami kayak gitu. Mamaku diusir buat lindungi kami. Om gak bermaksud begitu. Maksud Om, sekarang kita keluarga. Om gak bakal usir kalian. Venerin, Tentu aja, He Yu-chan, kamu nggak boleh bohong sama kami. tentu aja aku gak bohong. Pergi sekolah. Cepat pergi. Yu-chan. Black Kie, bisa bantu aku? Hei mama, mama tolong aku mama. Mama kamu Anak laki-laki dan perempuanmu ada di tanganku. Siapin 1 juta buat tebus orang di pabrik kimia Yanghe. Butuh uang. Bisa dengar suara mereka dulu? Nggak bodoh. Mama tolong aku mama. Biar aku bicara sama mereka. Jangan buang waktumu. Cepat bawa uangnya ke sini. Aku. Jangan panggil polisi, atau kamu akan menanggung konsekuensinya. Kenapa kamu di sini? Aku khawatir bibiku mungkin datang untuk mengeceknya. Kamu terlihat cukup cantik hari ini. Kamu tidak perlu sering-sering ke rumah sakit lagi. Kenapa kamu bersikeras menjauhiku? Itu karena aku takut kakak iparku tidak senang. Kamu merasa tidak nyaman? Benar. Tapi apapun yang terjadi, 6 tahun lalu kita jelas. Meskipun aku sangat berterima kasih padamu. Tapi kamu tahu, Kamu tidak ingat datang. Aku tidak akan datang lagi. Ada apa? Apakah kakak Jen ada di sebelahmu? Dia tidak bisa dihubungi lewat telepon. Bagaimana jika tidak ada? Apa yang terjadi? Aku baru saja bertemu monyet di toko serba ada. Kelompok itu bilang mereka sedang menunggu kakak ipar mereka. Yan, lebih baik kamu mati saja. Biarkan aku membantumu menghubungi. Telepon pengguna yang dituju sedang dimatikan. Silakan hubungi kembali nanti. He Yu-chen mengangkat telepon. aku penasaran apakah dia minum obatnya dengan benar.
Kakak Chen dan istrinya mungkin dibunuh oleh monyet. Mereka sudah mengincarnya. Aku sudah bilang, senior. Aku tidak tahu di mana Buyan. Ini suara keras. Ada sesuatu yang terjadi. Apa? Situasi Fei Fei darurat. Jangan tanya kenapa dulu. Lakukan seperti yang kukatakan. Apa yang terjadi padanya? Dia memukulnya, merintih, lalu pulang. Feigl ada di dalam. Ayo, Blackie, aku akan pergi melihat. Di mana anak-anak? Aku ingin melihat anakku dulu. Saat ini. Bukankah anakmu seharusnya di rumah? Kenapa kamu bertanya padaku? Kamu pikir aku menculik anakmu, ya? Aku tidak melakukan hal ilegal. Ibu, cepat ke sini. Lime, selamatkan ibuku. Tak disangka, suara yang dihasilkan Ai. Cukup untuk menakutimu seperti ini. Kamu bercanda. Kenapa kamu menganggapnya serius? Tanpa daya tawar, kenapa kamu harus mengambil uangnya? Pria kamu ingin berkelahi. Ini uang yang kamu cetak mati. Ingin merampok uang secara legal dan patuh. Berhenti bicara omong kosong. Ikat dia. Mau dibawa kemana? Jangan bergerak. Blackie, kamu ingin aku bertinju? Mari bicara tentang tinju. Kenapa kamu memanggil istriku? Aku akan membawanya pulang dulu. Mari bicarakan ini terpisah. Mereka berani datang kemana saja. Kembali denganku sekarang juga. Jangan buru-buru pergi. Terakhir kali di atas panggung, kamu mengalahkan monyet itu. Membuat monyet sulit berbuat sesuatu. Bagaimana kamu bisa mengendalikan orang jika tidak menegakkan otoritasmu? Saudara yang terzalimi. Kalah setiap kali naik panggung. Aku jamin istri kamu akan pergi dengan selamat. Aku tidak mengatur pertandingan. Apa aku dengar dengan benar? Hiyu Chan, apa kamu lupa? Kenapa kamu akhirnya bertinju di pertandingan tinju bawah tanah? Bukankah itu hanya pertandingan kejuaraan tinju kelas dunia 6 tahun lalu? Apa kamu dilarang karena mengatur pertandingan? Hiyu Chen memenangkan kejuaraan tinju malam ini. Hiyu Chen, seseorang telah mengajukan tuduhan resmi terhadapmu. Ikut kami di kapal palsu besar ini. Kakak Black. Aku bilang aku tidak bertinju dengan hasil yang diatur. Kamu perlu menjaga muka monyet itu. Ada cara lain. Aku bisa bertinju 6 tahun lalu. Sekarang tidak mungkin bertinju. Mereka semua memiliki catatan kriminal. Apa maksudnya berpura-pura mulia? Dia bilang dia tidak mengatur pertandingan. Blackie, kamu tidak perlu repot-repot. Jika kamu ingin membantu monyet balas dendam, Hiyu Chen menang saat itu. Kamu harus datang untuk saya. Tidak perlu menunggu lama-lama. Yang kamu inginkan cuma uang ini. Sambil kamu di situ, beri pelajaran pada Hiyu Chen untuk si monyet. Kalau tidak, mereka tidak akan mencerahkan ibu muslihat untuk membuat saya dan Hansi. Hiyu Chan, istri kamu memang luar biasa.
Luar biasa. Kalau saya bertaruh padanya dan dia menang, uangnya pasti masuk ke kantong kamu. Kakak. Karena Blacky belum memikirkannya. Selamat tinggal. Pesan dan pergi. Menang dan bawa pulang kehormatan. Kalau saya kalah, saya bawa uangnya pulang. Kamu tidak akan kehilangan uang bagaimanapun juga. Main serius. Kakak, kamu ingin melihat saya dipukuli sampai mati olehnya? Bagaimana mungkin saya bisa mengalahkannya? Saya lupa menyebutkan aturannya. Ini pertarungan tanpa aturan. Apa maksudnya? Wah, cantik. Monyet woohoo. Kakak SPBU long. Oh. Oh Peng Cheruscan. Jangan bunuh monyetnya, lari. Monyet pukul dia monyet. Tolong. Cheruscan. Kakak long. Ao, kakak long. Dia curang. Dia curang. Dia curang. Gaya bertarung istrinya memang tidak teratur. Tidak terikat aturan. Siapapun bisa dikalahkan dengan cara apapun. Misalnya, orang dibawa masuk menggunakan peralatan. Kalau monyetnya menang, tidak sepeser pun. Silakan berpura-pura bertarung. Kami punya pengalaman. Pertama, pukuli suamimu sampai setengah mati. Dia monyet membunuhku sekali. Kamu akan dapat uang kalau kalah dari suamimu. Akan lebih baik kalau kita bisa melampiaskan amarah juga. Brengsek. Hiu Chen berdiri dan memukulnya. Hiu Chen berdiri dan memukulnya. Renji. Renji memukulnya, Hiu Shan. Hiu Chen. Wow. Wow. Jangan gugup, ini akan segera berakhir. Sifatmu dan kepribadianku membuatku tidak melakukan kesalahan. Kamu hidup dalam ketakutan setiap hari. Santai saja. Kamu suka bermain tinju? Aku jamin aku punya lebih banyak uang untuk tinggal di sini daripada Hiu Chen. Selamat, kamu dapat uangnya. Jalan. Tangkap mereka, jangan lari. Jangan biarkan mereka kabur. Jangan biarkan mereka kabur.
Kamu duluan sebentar lagi. Ada jalan di depan. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Jangan menoleh, aku pergi. Apa yang kamu lakukan? Abadi. Satu-satunya cara untuk bergerak sekarang adalah keluar. Bantuan yang tinggal di sini hanya akan menjadi beban baginya. Pada akhirnya, keduanya tewas. Kamu dengar aku? Cepat pergi. Bagus. Itu yang dia cari. 4 mengejar si kakak. Hei, Fei, kamu di mana? Kamu di mana? Hampir sampai, hampir sampai. Kamu baik-baik saja di sana. Apakah kita cukup orang? Seperti yang kamu katakan, perusahaan telah memanggil bodyguard dan satpam. Oke, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Beberapa menit lagi untuk menyesuaikan. Jika sesuatu terjadi pada kakak Aceng, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Pergi. Di sana, di sana, di sana. Cepat, cepat, cepat. Biar, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Di mana anak-anak? Anaknya baik-baik saja, jangan khawatir. Hyunjin masih di dalam. Bawa mereka ke sana dengan cepat. Cepat ke sana, cepat. Halo, guru. Apakah anak-anak baik-baik saja sekarang? Pikirkanlah, Bu. Kenapa aku tidak bisa menghubungimu lewat telepon? Anaknya sudah tidak sabar. Kondisinya tidak baik. Cepat datang. Oke, oke. Permisi, aku segera ke sana. Xiaoyan. Sudah 5 tahun. Aku kembali. Kamu kembali. Sudah jemput anaknya? Terima kasih untuk hari ini. Sudah larut, kamu sebaiknya pulang sekarang. Aku akan traktir kamu makan barbeque lain hari. Kakak Aceng, biarkan aku obati lukamu. Aku bisa sendiri. Lukamu terlalu banyak. Kalau kesulitan, biar aku bantu. Benar-benar tidak perlu. Kakak Aceng, kenapa kamu buru-buru menghindariku? Apakah karena wanita itu yang meninggalkanmu dan kabur? Wanita itu adalah istriku. Hei, Fei. Akhirnya ada sinyal. Aku sudah telepon kamu beberapa kali. Bagaimana Hichen? Apakah dia selamat? Kita terlambat selangkah. Hi Chen diselamatkan oleh teman-temannya. Baguslah kamu pergi. Terima kasih, Fei juga membantuku. Terima kasih untuk semua yang datang membantu. Serahkan padaku dengan percaya. Hiyu Chen adalah. Dia adalah nelayan dari desa Haifeng. Dia adalah suamiku sekarang. Bu, aku ngantuk sekali. Oke, kita sudah di rumah. Waktunya tidur. Aku tinggal di sini. Tak terungkap. Camo. Mari tinggal di sini. Terima kasih sudah membawaku kembali. Berikan anak itu padaku. Xiaoyan, kamu sebaiknya pulang sekarang. Aku bawa mereka kembali tidur. Kek Cheng, tunggu sebentar. Sepertinya aku kembali di waktu yang salah. Aku mengganggu waktu baikmu. Ini pasti bukan waktu yang tepat. Apa kamu tidak tahu jam berapa sekarang? Muyan, kamu membawa pulang seorang pria di tengah malam. Itu keterlaluan. Zheng Wenli,
Ini urusan keluargaku. Tidak ada hubungannya denganmu. Pulang dulu. Kenapa kamu pergi? Jelaskan dengan jelas di mana aku terlalu jauh. Xiaoyan. Maaf. Andai saja kita tahu kita akan putus dulu. Kamu akan menikah dengan pria seperti ini. Menderita ketidakadilan seperti ini. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Mereka putus dulu. Mantan pacar. Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Aku adalah suamimu. Ini adalah anakku. Apa salahnya aku mempertahankan apa yang seharusnya? Apakah perselingkuhan dianggap hal yang wajar? Aku tidak perlu menjelaskan diriku kepadamu. Ibu, aku ngantuk. Ayo. Paman peluk. Ini rumahku, dan kamu tidak diterima di tengah malam. Orang ini mengembalikan putriku padaku. Tang De, kamu sebaiknya pulang dan istirahat lebih awal. Bisakah kamu tahan dipukul dengan ini? Tak terungkap. Di mana kebanggaanmu dulu? Sekarang aku memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilindungi daripada kebanggaan. Anak-anak. Mereka pasti akan memilih ayah seperti itu untuk mereka. Sudahkah kamu mempertimbangkan perasaan mereka? Ayah Hiyuchen. Ibu bilang kamu sangat jago melawan orang jahat, keren? Kembali ke kamar dan tidur. Aku akan memberimu 30 detik untuk urusan mantanmu. Lalu aku kembali ke kamarku untuk tidur. Tempat ini terlalu kecil. Pak, kami tidak bisa menahanmu di sini. Oke, tidur dengan aku. Kamu juga melihatnya. Anak-anak menyukainya. Dan dia melindungiku hari ini. Pulang dan istirahat lebih awal. Hiyuchen terluka dan tidak bisa minum alkohol. Untuk pria. Ini tidak kok. Kalau tidak bisa minum, ya tidak bisa minum. Minum air putih bagus. Kamu terluka. Bagus. Paman yang mendengar suaranya tidak baik. Hiyuchen, kenapa kamu tidak bisa mendengarnya? Jangan dengarkan aku. Kamu tidak menyukaiku lagi? Kita semua pria. Sheng Sheng adalah perempuan. Tentu saja pria harus melindungi perempuan. Ayo. Ayo. Xiaoli, terima kasih. Suaranya datang. Mama, Anna, oke waktunya tidur. Pergi. Angkat tanganmu. Aku sedang bicara denganmu. Oleskan obat untukmu. Kenapa tidak punya mulut? Dia bahkan tidak bisa bicara lagi. Kamu salah sekarang karena aku menangkapmu melakukan kesalahan, kan? Kamu bertemu mantan pacarmu di tengah malam. Kamu akan merasa dibenarkan. Bukankah kamu juga punya hubungan manis dengan teman masa kecilmu?
jadi imbang. Kamulah yang ingin menikah. Jika kamu pikir bisa menikahiku, kamu harus melepaskan yang disebut kebanggaan dan harga dirimu. Kamu bisa mencari cowok tampan itu. Tidak masalah. Maka kamu salah menilai situasinya. Aku selalu orang yang menghargai kontrak. Kami tidak akan pernah meninggalkan pasangan kami. Setidaknya selama masa kontrak, itu bukan masalah membuat keputusan cepat dan pergi kapan saja. Memang, mereka punya rasa tanggung jawab kontrak yang kuat. Aku mengirim seseorang. Datang selangkah terlambat. Kamu diselamatkan oleh Chen Wenli. Kamu pulang. Aku pergi menjemput anak-anak. Tapi aku sudah mengatur Fei Fei untuk membawa sekelompok pengawal perusahaan untuk menyelamatkanmu sebelumnya. Alur yang sangat dramatis. Aku bertemu dengan mereka semua. Akhirnya, gadis dalam kesulitan menyelamatkan pahlawan. Sudah terlambat. Kenapa rasanya aku tidak membuka mulut? Biarkan kesalahpahaman ini berlarut sampai tahun baru. Kamu cukup berani dan cerdik. Maaf. Apakah kamu pernah melakukan ini sebelumnya? Selesaikan semuanya sendiri. Jika kamu seorang ayah tunggal, dia juga membawa 2 anak. Aku tahu aku hanya bisa mengandalkan perasaanku sendiri dalam segala hal. Siapa ayah anak itu? Kenapa kalian berdua putus? Sudahlah, jangan dibahas lagi. Tapi, kamu juga punya tanggung jawab. Siapa yang mengajarmu menjadi seperti ini? Selama itu, mereka bertanggung jawab. Semua adalah hutang karma. Tidak tahu berterima kasih. Setetes air saat dibutuhkan. Lakukan sendiri. Di mana Fu Hong akan bertemu? Kamu masih ingin mencari kami? Tanpa bergerak atau bahkan mempertimbangkan nilai diri mereka sendiri. Ini tentang saat Ayah Hong mengundangmu untuk bertinju, tapi kamu menolak. Sekarang dia juara tinju palsu. Mereka benar-benar datang untuk berdebat dengan kami. Aku tidak punya hak keluarganya. Bukankah kamu, Hou Fu, yang paling tahu? Keskivi Ko Yuhen. Ini semua salahmu karena memilih tim yang salah. Aku akan melakukannya sendiri.
Mandi tidak serumit itu. Kamu benar-benar ingin membantuku mandi? Masih ingin tidur denganku? Jelas-jelas dong, ya? Hubungan seksual sudah diatur dalam kontrak. Itu karena kamu belum memenuhi janjimu. Seperti bagaimana aku berusaha keras untuk memiliki selir bersamamu. Benar, kan? Aku ingin tidur denganmu. Tapi aku tidak sekejam itu. Bahkan jika kamu masih muda sekarang. Aku khawatir tentangmu. Ini bukan tentang satu hal tertentu. Kualitas buruk. Kualitas buruk. Apa yang salah dengan kualitasnya? Sepertinya aku selalu menemukan setiap jenis plot twist melodramatis. Akhirnya, seorang putri dalam kesulitan menyelamatkan pahlawan. Sudah terlambat. Ibu mertuaku kesehatannya buruk, dan perahu itu bergoyang. Akan berbahaya jika aku jatuh. Dia dari rumah sakitnya. Tinggal di rumah lebih cocok dan nyaman daripada tinggal di perahu. Jantung berdebar tak terkendali. Apakah kamu ada sesuatu untuk dikatakan? Apakah kamu senggang malam itu? Ada apa? Bertele-tele. Unggah jam 5. Membingungkan. Apa yang kamu ingin aku lakukan di sini? Bagaimana? Mengapa kamu bersikeras menikahiku? Bukankah semuanya tertulis di kontrak? Lalu mengapa kamu bersikeras ikut denganku? Mantanmu. Bukankah syaratnya cukup baik? Mengapa kamu tiba-tiba sangat tertarik padaku?
Dia jatuh cinta padaku. Aku perlu tahu seperti apa istriku. Aku hanya istrimu selama 3 bulan. Kamu tidak perlu begitu penasaran. Apakah kamu benar-benar tidak bisa memberitahuku apapun? Nah, siapa ayahmu? Kamu juga tidak bisa memberitahuku. Sangat peduli. Dia benar-benar menyukaiku. Mari kita lihat laut. Siapa yang akan menyukai bajingan sepertimu? Pelangkin, pelangkin. Cepat. Kakak Chen. Kakak ipar. Ayo pergi. Kakak ipar, kamu baik. Ibu dan ayah. Mengapa kamu di sini? Kakak Chen. Kakak Chen. Bukankah kamu bilang ingin mentraktir semua orang untuk barbeque? Aku sudah memanggil semua orang ke sini untukmu. Kami di sini. Oke, mari kita berhenti di sini. Bantu aku pindahkan beberapa kasur. Kalau tidak panas, tinggalkan saja di sini. Pikirkan untuk mengambil air lagi. Ambil satu ini, sayang. Aman diminum kalau ibu saya yang buat? Apa yang bisa saya minum yang bikin saya tersedak? Biar saya yang lakukan. Kamu sudah menikah. Kenapa kamu suruh Wenli yang atur? Saya sudah terbiasa mengurus segala sesuatu untuk Kak Acheng. Kalau begitu, biar saya yang urus. Jadi siapa sebenarnya kakak ipar itu? Ayo duduk. Siapa kakak iparnya? Siapa kakak iparnya? Tidak perlu khawatir tentang hubungan kontrak. Setelah masa berakhir, kita akan jadi orang asing. Saya akan antar barbeque ke kakak iparmu sekarang. Kenapa kamu tidak ke sana saja? Kamu tidak nyaman bersama mereka? Saya akan ambil sebotol air. Makan selagi masih panas. Enak tidak? Terima kasih, Paman. Bagus. Pikirkan lagi. Kamu juga mau makan? Dia tidak akan makan, dia alergi. Alergi barbeque. Saya alergi makanan goreng, bakar, dan acar. Bukankah mereka kembar? Kondisi fisik berbeda. Ayo pikirkan lagi dan jangan dimakan. Paman akan ajak kamu main. Hilang. Saya sedang membakarnya. Xiao Kiao, kamu duduk dan makan pelan-pelan. Sudah selesai semuanya. Kasih saya. Paman Sasha juga mau main dengan Paman. Kami juga mau main dengan kakak. Ayo main bersama. Oke. Apa itu lau-lau? Lao Zu dan Chong Chius berasal dari keluarga yang sama. Bersikap sopan. Makan, makan. Ayo, makan. Apakah hubungan darah benar-benar menjamin kedekatan alami? Kakak lihat. Cantik. Hati-hati memberi makan Vivi. Ada masalah sampai larut malam begini? Wah, terdengar seperti kamu sedang dalam suasana hati yang baik. Masalahnya sudah selesai? Setelah semua kejadian ini, kamu masih mau makan? Sama-sama. Aku akan pergi satu persatu. Ayo, selesaikan satu dan berikan ke tante. Lihat tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan?
Kuroyuki. Apa salahnya pergi ke sana untuk bermain dan tidak sekedar makan sedikit? Aku perhatikan kamu cukup licik dalam hal bermain game. Menekan sifat alamnya anak. Aku tahu makan junk food tidak baik untuk mereka. Tapi hanya satu atau dua gigitan untuk membuatku senang. Apakah perlu membuat masalah besar dari hal yang sepele? Bukankah sudah kubilang dia punya alergi? Alergi. Bukankah semuanya baik-baik saja? Tidak adanya gejala tidak berarti dia tidak alergi. Jika sesuatu terjadi padanya, apakah kamu akan bertanggung jawab? Jika aku yang disalahkan, apakah kamu sanggup menanggungnya? Jadi kamu pikir kamu hebat hanya karena punya uang? Urusan anak bukan urusanmu. Premis kita berbicara di sini adalah adanya kontrak. Kamu hanya perlu memenuhi kewajibanmu sesuai kontrak. Ingat, uang yang kuberikan bukan diberikan begitu saja. Oke, aku tidak. Kamu hanya ingin tidur, kan? Pulang. Bukankah kamu ingin tidur? Mengapa aku harus mengambil inisiatif dalam hal seperti ini? Kamu bisa melakukannya 6 tahun yang lalu. Mengapa kamu tidak bangun setelah 6 tahun? Apa kalian berkelahi? Bodoh, ini ciuman. Mama akan tidur denganmu. Uangnya disimpan dengan tidak makan sayur. Bukan urusanmu. Hei, guru tidak ingin mama siang-siang pingsan karena demam. Kami memanggil ambulans. Cepat datang, aku segera datang. Ada apa? Berikan KTP MU. Apa yang terjadi? Aku tidak mendengar KTP. Apakah kamu ingat komentarmu? Kamu tidak perlu pergi kemana-mana. Fei Fei, jangan khawatir. Dokter sedang memeriksanya. Aku pikir semuanya akan baik-baik saja. Aku seharusnya tidak mengambil risiko. Dia pikir dia hanya menggigit sedikit barbecue. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kali ini, Yan Yan memikirkan dokter, dan dialah orangnya.
Kang De. Aku baru saja berguling dan tertidur. Bagaimana kabarnya? Hasil tes sudah keluar. Untungnya, itu tidak masuk ke periode perubahan cepat. Fei Fei, aku ingin berbicara secara pribadi dengan Xiao Yan. Aku akan membelikanmu sebotol air. Waktu optimal untuk transplantasi sumsum tulang untuk leukemia mieloid kronis terjadi pada tahun pertama fase kronis. Mengapa kamu bersikeras menikahi Hiu Chen saat ini? Karena dia adalah ayah kandung anak itu. Aku tahu kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Aku seorang dokter. Aku percaya para dokter akan melakukan yang terbaik untuk mengontrol kondisi siang-siang. Tapi pencocokan sumsum tulang yang penting masih tergantung pada diriku sendiri. Aku juga bisa membantumu mencari kecocokan sumsum tulang. Aku akan membantumu menghubungi mereka. Tapi kamu tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Aku tidak berani bersama dengan orang seperti itu. Bagaimana aku harus memandangmu? Bersama dengan orang seperti itu. Ini salahku. Aku seharusnya tinggal dan merawatmu dan anak-anak. Aku tidak ingin membicarakan urusanmu lagi. Jika aku tidak pergi saat itu, hidupmu pasti tidak akan seperti ini. Aku bersedia bertanggung jawab untukmu dan anak itu. Apakah kamu bersedia memberiku kesempatan ini? Anak. Ternyata ayah anak itu benar-benar dia. Aku bilang, ini semua adalah pilihanku. Aku memilih semuanya. Jadi tidak peduli bagaimana proses dan hasilnya, aku akan melanjutkan. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengubah takdirku sendiri. Kamu masih sama seperti dulu. Tapi aku berbeda sekarang. Kali ini aku tidak akan melepaskannya. Oke, aku akan pergi melihat anak itu dulu. Aku akan memberimu waktu untuk mempertimbangkan. Dia tidak boleh tahu tentang penyakit siang-siang. Kenapa kamu di sini? Kamu mengikutiku. Kamu takut aku akan mengganggumu, ya? Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu takutkan akan aku dengar? Kamu takut aku akan membuat masalah untuk mantanmu? Apakah anak itu miliknya? Untungnya, dia tidak mendengar suara penyakit itu. Kamu diam-diam setuju. Ketika aku bertanya padamu itu sebelumnya, kenapa kamu tidak memberitahuku yang sebenarnya? Ini privasiku. Kamu tidak perlu tahu. Ya, aku tidak perlu tahu. Aku hanya perlu melakukan ini dalam 3 bulan ini. Jadi, kamu ingin menjadi alat yang pasif dan acuh tak acuh? Karena ini kontrak. Selama masa kontrak. Kenapa kamu membawanya pulang? Kamu ingin dia melihat betapa menyedihkannya dirimu? Dia ingin menggunakan aku untuk membalas dendam padanya. Dia meninggalkanmu dan anak itu. Kamu tidak bisa melupakannya. Jadi kamu menggunakan aku untuk membuatku marah, ya? Hiu Chen, cukup. Aku tidak punya kesabaran untuk menahan kelakuan gila MU di sini. Kamu sebaiknya cepat pergi. Jangan lakukan apapun di luar kontrak. Baik. Kalau begitu kita akan melakukan apa yang diperlukan oleh kontrak. Apa yang harus dilakukan? Lepaskan Hiu Chen. Aku memperingatkanmu. Apa yang harus dilakukan? Aku memperingatkanmu. Aku memperingatkanmu untuk tidak menyentuhku. Bukankah itu yang tertulis dalam kontrakmu? Gus, tenang. Jika kamu terus melakukan ini, aku akan.
Kamu gila? Aku gila? Apakah aku gila? Kamu menghabiskan 10 juta untuk bermain permainan kontrak. Bukankah itu hanya untuk menyakiti mantan pacarmu? Yi Chen, aku mengingatkanmu, kamu menandatangani kontrak ini. Apakah aku bisa bermain atau tidak adalah urusanku. Aku setuju. Itu karena saat itu aku tidak tahu ada orang ketiga. Bahkan jika itu pernikahan palsu. Apakah itu urusan dua orang? Baik. Sekarang aku akan memberitahumu dengan jelas. Tidak ada orang ketiga. Bisakah kamu membiarkanku kembali ke rumah sakit sekarang? Tidak. Kamu masih ingin kembali ke rumah sakit. Kamu masih ingin kembali padanya, kan? Bagus. Tidakkah kamu ingin punya anak? Aku akan membuatmu hamil, dan aku akan membantumu membuatnya marah. Aku lega bahwa aku punya prasangka buruk padamu tentang ini. Tapi aku tidak pernah memikirkannya. Itu saja. Senja yang hujan. Aku ini orang seperti apa? Pernahkah kamu peduli? Kamu tidak punya harapan. Bagaimana kamu bisa kecewa? Achen, kamu sudah pulang? TSK. Nah, apa yang bawamu ke sini? Ruangan dipenuhi bau alkohol. Kamu belum makan, kan? Aku dengar dari Tiger bahwa tidak ada yang merawatmu di rumah. Pepe memesankan cakno. Makanlah selagi masih hangat. Kalau kamu tanya aku, kamu tidak bisa memiliki wanita yang sudah punya anak. Anaknya sakit. Bagaimana mungkin aku peduli padamu? Apalagi merawatmu. Dan ibumu juga. Bibi 3, anak siapa yang sakit? Kamu tidak tahu. Anaknya mengalami reaksi alergi. Dia di rumah sakit. Aku bertemu dengannya di rumah sakit kemarin. Bukankah aku sudah bilang dia punya alergi? Alergi. Bukankah semuanya baik-baik saja? Dia buru-buru kembali ke rumah sakit kemarin. Ini bukan tentang pergi ke rumah sakit untuk mencari pria bernama Tang itu. Melainkan, Xiao Xiang yang mengalami kecelakaan. Ah Chen pergi setelah selesai makan. Nak, lihat apa ini? Nak, Oh, Yi Chen. maaf. Ini salah pamanmu yang tidak merawatmu dengan baik. Kamu makan barbeque. Lihat apa yang pamanmu bawa untukmu. Wah, ini Transformer. Ibu sudah datang. Siang-siang, kamu main dulu. Jaga baik-baik kesehatanmu. Paman,
Maukah kamu datang menemuiku lagi lain kali? Baiklah. Ibu Kuo dan Dokter Tang. Ibu pikir ini sangat bagus. Duduk di sini bermain sendiri. Lucu sekali. Ayo, Paman, gendong aku. Teman baru perlu melindungi ibu mereka. Paman akan membelikanmu pesawat nanti, ya? Ingat saja semuanya baik-baik saja. Mereka adalah keluarga berempat. Apa hubungannya denganmu? Mengapa aku harus mencarinya? Dia brengsek. Memiliki anak di luar nikah 5 tahun, lalu mencoreng reputasi ayah Hong. Kamu masih memintanya kembali? Gu Jingyang, dia adalah saudarimu. Selain itu, klub tinju telah berada di tanganmu selama 6 tahun terakhir. Rugi setiap tahun. Jika kita tidak untung, kamu harus keluar dari grup. Baik. 6 tahun lalu, aku bisa membuat Hiu Chen pensiun dari ring tinju. Mempromosikan klub Hongfu ke puncak industri. Kita bisa membawanya kembali sekarang. Hasilkan uang untukku, Bu Wingkeng. Tapi jika kamu tidak mengatakannya, jangan berharap itu benar. Kamu benar-benar luar biasa, bahkan tanpa kata-kata. Mereka semua diusir. Orang tua itu masih memikirkanmu. Tapi kamu benar-benar mengejutkanku. Suamamu ternyata Hiu Chen. Lama tidak berjumpa, sudah bertahun-tahun sejak kompetisi Raja Debu dimulai. Masih semangat seperti dulu, tersegel dalam debu. Tanpa sensor. Berani-beraninya kamu menampakkan wajah di depanku? Jangan marah, Kakak Chen. Aku datang mencarimu kali ini. Aku ingin mengundangmu ke pertandingan kejuaraan tinju. Kompensasi tinggi. Kamu masih berani membicarakan tinju denganku? Kamu bisa menolak. Kamu sangat tahu apa metode Ayah Hong. Kamu sudah lihat apa yang terjadi ketika menolakku. Pikirkan baik-baik konsekuensi menolakku. Kamu punya 3 hari. Istri barumu adalah taruhannya. Hello. Dia bukan istriku. Kau memanfaatkannya untuk mengancamku. Dia tidak cukup berarti. Semakin kau bilang begitu, aku semakin penasaran apakah dia cukup berarti di hatimu. Anjing gila ini serius. Tidak ada kompromi. Pesanku tinggalkan di sini. Permintaan maaf tidak diperlukan. Kembalilah besok. Ada apa? Kalian berdua berhenti bertengkar. Ayo berbaikan. Coba pikir. Tidak ada yang tidak bisa ditoleransi.
kenapa kau mencariku? Di mana barang-barangmu? Pemutusan kontrak. Aku akan mengembalikan uang jaminan kontrak dan uang pembelian rumah. Yuchen, kalau denda itu urusanmu, aku bisa memaklumi. Tapi masa kontrak belum habis. Kau harus membayar denda karena memutus kontrak sepihak. Bukankah kau dan mantan pacarmu sudah rujuk? Kenapa masih mempertahankan kontrak ini? Bukankah lebih baik biarkan dia pergi dengan benihmu? Ku beritahu. Aku tidak akan membantumu menyakiti mantan pacarmu lagi. Kalau mau main game begini, cari orang lain. Hiu Chen, aku tegaskan padamu. Tang Seng adalah mantan pacarku. Tapi kami sudah putus. Aku juga sudah melupakan. Tidak mungkin kami rujuk lagi. Jadi aku tidak akan berhemat denganmu. Apa maksudmu? Maksudku adalah, tidak peduli hubunganmu dengannya. Keputusanku tidak membatalkan pemutusan kontrak. Peng Yuchen, sudahi saja ini. Pagi yang hujan. Yan Yan. Kakak tua, hati-hati, jangan jalan terlalu cepat. Ini rumah yang dibeli Paman Bu. Kakak ipar, bukan aku ikut campur. Menantu perempuan tidak boleh dimanjakan. Yuchen, istri ini terlalu keras kepala. Mereka baru saja tiba dan sudah memaksa memindahkan seluruh keluargamu ke sini. Dia benar-benar gadis dari kota. Mereka masih meremehkan daerah pedesaan kita. Kamu tidak tahu. Dia biasanya tidak mencuci pakaiannya. Bahkan tidak memasak. Aku belum pernah melihat ibu seperti ini. Dasar anak nakal. Kakak ipar, aku pulang sekarang. Masih ada beberapa hal yang harus dilakukan di rumah. Oke, Ibu, kenapa kamu pulang? Kenapa aku pulang? Mereka sudah mengambil foto pernikahan mereka. Rumah juga sudah diisi. Kenapa kamu masih menyembunyikannya dari ibu? Ibu, aku hanya bibinya. Jo. Gadis. Lihat, kamu sudah menghabiskan begitu banyak uang. Ibu berpikir untuk kembali mengadakan pernikahan untukmu. Bagaimana menurutmu? Ibu, kamu sudah bekerja keras, Bibi. Tidak berat, tidak berat. Terima kasih, Ibu. Ibu, aku sudah menantikan hari ini. Akhirnya, hari ini tiba. Pernikahan tidak bisa diadakan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Nak, apakah kamu hanya enggan mengeluarkan uang? Gadis itu sudah mengisi rumah kita. Eyo, kamu dengar itu? Kamu istirahat, datang ke sini. Ku beritahu. Jangan khawatir tentang ini, pergilah. Kenapa kita harus mengabaikannya? Ibu bilang dia ingin melakukannya. Awalnya kupikir tidak masalah. Tapi Hiu Chen, jika kamu melakukan ini, pernikahan ini harus berlangsung. Tidak. Kamu mulai bersemangat, ya? Yei, Fei Fei, ada apa? 3 hal. 1, bantu aku menghubungi perusahaan perencana pernikahan. 2, jika kamu tidak ingin dipulangkan hari ini, tolong bantu aku dengan prosedur pemulangan. 3, bawa seseorang ke pernikahanku tanpa bersuara. Kapan? Besok. Jangan pikir hanya karena kamu menelepon, kamu harus mengadakan pernikahan. Aku bilang tidak akan melakukannya, dan aku serius. Kamu belum lupa. Siapa yang memutuskan pernikahan ini? Tidak terucap. Mereka mengadakan pernikahan dengan terburu-buru. Menikahi pria yang tidak kamu sukai. Apakah itu sepadan untuk membuat mantanmu cemburu? Kamu sebaiknya khawatir dengan urusan sendiri. Kamu putus dengan pacarmu. Apakah juga karena kamu terlalu dominan dan tidak masuk akal? Aku tidak suka berkompromi. Aku tidak suka berdiskusi. Karena itu, aku tidak akan mencoba mengubah apa yang sudah aku putuskan. Bersiaplah dengan baik.
Itu juga keputusanku. Tidak ketat, kamu tidak boleh pergi. Aku akan mengikatmu, memasukkannya ke dalam mobil, dan mengirim pergi. Bagus. Begitu kamu melangkah keluar pintu ini, percaya atau tidak, aku akan membeli seluruh desa Haifeng nanti. Aku tidak akan pergi sampai aku mencapai tujuanku. Hi Chen. Semakin kamu mengatakan itu, aku semakin penasaran untuk melihat apakah dia cukup berarti di hatimu. Jika kamu tidak ingin melihatku lagi, biarkan aku mendapatkan keinginanku. Kamu punya 3 hari. Balasanmu. Kamu menepati janjimu. Aku akan membantumu mencapai keinginanmu dan kemudian aku akan pergi. Menepati janji adalah salah satu kelebihanku. Bagus. Ini hanya pernikahan, bukan?